Selamat datang. Dikutip secara utuh dari situs aslinya www.arumbinang.com, saya akan bacakan narasi tentang situs cagar budaya Islam Jawa di Kota Gede. Makam Raja-Raja Mataram Kota Gede Jogja, dengan makam Ki Ageng Pemanahan, Panembahan Senopati dan makam lainnya, berada di Dusun Dondongan, Desa Jagalan. Saya berjalan kaki dari Masjid Besar Mataram, melewati gerbang Paduraksa yang tebal dan tua, lalu menuruni undakan. Tak lama setelah itu terlihat sebuah pendopo kecil bernama Bangsal Duda, yang dibangun tahun 1566 Jawa atau 1644 Masehi oleh Sultan Agung, tempat jaga abdi dalam Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Seorang pria tengah duduk bersila, satu lagi bangun dari rebahan ketika saya mendekat. Dari mereka saya tahu bahwa tempat wisata ziarah ini hanya dibuka pada hari-hari tertentu, dan kebetulan tidak dibuka hari itu. Jika ingin masuk, ada biaya yang harus dibayar, dengan gambaran yang sangat samar. Meskipun terbilang leluhur, namun jaraknya sangat jauh. Akhirnya saya memilih tidak masuk, lagi pula peziarah tidak boleh memotret. Tengara itu menyebutkan Panembahan Senopati bertahta di Mataram pada 1509 tahun Jimawal, 1579 M, wafat dan dikubur di Kota Gede pada 1532 tahun Ehe, 1601 M. Tahun Jawa umurnya 8 tahun urutannya, Alif, Ehe, Jimawal, J, Dal, Bi, Wawu, dan Jimakir. Penanggalan Jawa ditetapkan Sultan Agung pada 1547 Saka, 1625 M, yang selanjutnya disebut 1547 Jawa, mengikuti sistem kalender bulan. Saya melintasi gapura paduraksa lainnya di kompleks makam yang disebut Regol Sri Manganti, dengan tembok kelir di belakangnya, menuju ke area kedua di mana terdapat 4 buah bangsal yang letaknya berhadapan dan di ujungnya terdapat gapura paduraksa tinggi dengan pintu tertutup, sebagai pembatas ke dalam area utama makam. Pada belandar bangsal ada lukisan foto Pakubuwono ke-10 yang naik tahta pada tanggal 30 Maret tahun 1893 bergelar sampaian dalam hingkang sinuhun Kanjeng Pakubuwono Senopati ing Ngalogong Abdul Rahman Sayyidin Panoto Gomo hingkang kaping sedoso. Ia dianggap waskita dan mendapat gelar Sunan Penutup, atau Raja Besar Surakarta yang terakhir. Pakubuwono ke-10 wafat pada tanggal 20 Februari tahun 1939. Di sebelahnya ada lukisan foto Pakubuwono ke-11 yang dinobatkan pada tanggal 26 April tahun 1939 dan wafat beberapa bulan sebelum proklamasi kemerdekaan. Di bangsal ini ada payung dan tombak serta bendera gula kelapa, merah putih. Di seberangnya ada bangsal Pengapit Kidul, bangsal untuk pria di mana pada belandarnya terdapat foto 2 orang Sultan Yogya yang terkenal. Pengunjung yang masuk ke makam bagian dalam akan melihat bangsal Prabayaksa, di mana ada 72 makam dari marmer putih, tempat dibaringkannya jasad Panembahan Senopati, Panembahan Sedokrapyak, Hamengkubuwana kedua atau Sultan Sepuh, Paku Alam ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, serta jasad Ki Ageng Mangir yang sebagian tubuhnya berada di luar bangsal. Kota Gede itu khas. Di Kota Gede kita dapat menjumpai bangunan-bangunan tua dengan lanskap hunian yang unik dan syarat nilai sejarah. Contohnya, di gang-gang kecil yang ada di Kota Gede. Pada hari menjelang siang aku mengambil start dari Masjid Gede Mataram. Tembok yang mengelilingi masjid selalu mengingatkanku pada tembok-tembok batu bata di Bali, karena memang mirip. Masjid Gede dan makam Raja-Raja Mataram Islam terletak dalam satu kompleks. Dari masjid aku menuju utara, melewati pintu rumah berdinding tanaman merambat yang ngehits bagi anak muda Jogja yang suka foto-foto. Tak jauh dari situ aku masuk gang kecil ke arah barat. Beberapa waktu terakhir aku ingin melihat tembok rumah besar di Kota Gede yang menjadi salah satu latar belakang video klip Yogyakarta, Club Project. Kupikir gang kecil itu akan mengarah ke sana. Dan memang benar demikian. Di Gang Soka tepatnya. Aku menyukai menyusuri gang-gang kecil begini. Saat menjelang siang suasana di gang-gang terasa senyap. Gang-gang itu ada yang jaraknya pendek, namun ada juga yang panjang. Dan gang kecil sepanjang itu, diapit tembok bangunan tua dan berlumut, tidak ada orang lain yang melewati dalam hitungan menit yang lama. Bayangkan suasananya.
Cerita di atas baru sebagian kecil wilayah kota gede. Sedangkan gang-gang kecil di kota gede tidak hanya yang sudah kulewati. Dan aku ingin lagi menapaki senyap di kota gede.